Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan, bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, sebelum kita mulai, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kita langsung ke materi. Struktur dan sistem reproduksi pada manusia. Manusia merupakan organisme hidup yang menunjukkan ciri reproduksi dengan alat-alat reproduksinya. Alat reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, organ reproduksi luar, meliputi penis dan skrotum. Penis adalah alat reproduksi luar pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum itu berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini adalah organ reproduksi luar daripada organ reproduksi laki-laki. Nah, organ reproduksi dalam pada organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas, yang pertama ada testis. Testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, testis ini merupakan organ yang terdapat di dalam skrotum. Testis terdiri dari dua buah organ yang berbentuk bulat telur. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi diperlukan dalam perkembangan dewasa dalam laki-laki. Hormon testosteron merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Yang kedua, dari organ reproduksi dalam pada laki-laki adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi ada 4. Yang A, epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, ya. Yang mana pada saluran ini sperma akan disimpan sementara waktu hingga berkembang sempurna. Yang B, vas deferens. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke kantung sperma atau dikenal dengan vesicula seminalis.
Nah, yang C, saluran ejakulasi. Apa itu saluran ejakulasi? Ya, saluran ejakulasi di sini berfungsi menyalurkan sperma matang dari vesikula seminalis ke uretra. Nah, apa itu uretra? Uretra adalah saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, yang D, uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin atau air kencing. Nah, itu bagian-bagian dari saluran reproduksi. Yang ketiga, organ reproduksi dalam pada laki-laki adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi meliputi yang A, vesikula seminalis atau dikenal dengan kantong semen, yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, ya. Nah, yang B, kelenjar prostat. Kelenjar prostat di sini berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Di samping menghasilkan cairan bersifat asam, kelenjar prostat juga mengandung yang namanya asam sitrat, enzim pepsinagin, lisozim, amilase, serta seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri. Nah, yang C, kelenjar koper. Kelenjar koper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Ya, cairan tersebut berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara dia menetralkan urin atau air kencing yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra saluran kencing serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak ketika ejakulasi. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, kemudian bisa dibaca kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.